Di tengah ancaman perang dan ketidakpercayaan yang semakin dalam, Iran dan Amerika Serikat kembali duduk di meja perundingan. Namun dalam pembicaraan kali ini, kedua pihak tidak berada di ruangan yang sama dan akan berlangsung lewat perantara. Skeptisisme atas terobosan baru ini pun semakin meluas saat kedua pihak mengubah format dan tempat perundingan mereka. Pembicaraan awalnya dijadwalkan Jumat 6 Februari 2026 di Istanbul dengan beberapa negara regional yang diharapkan hadir. Tetapi mendekati waktu negosiasi, Iran meminta lokasi pembicaraan dipindahkan ke Oman dan dipersempit menjadi diskusi bilateral antara Washington dan Teheran. Teheran menegaskan pendiriannya untuk melakukan negosiasi tidak langsung dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi duduk di ruang terpisah dari Steve Witkoff dan Jared Kushner. Media pemerintah melaporkan pembicaraan akan fokus secara eksklusif pada isu nuklir seperti pada putaran sebelumnya. Namun, Washington juga ingin membahas isu rudal dan aktivitas regional Teheran yang sejak awal ditolak Iran. Melansir Iran International, skeptisisme pun semakin kuat melihat posisi Iran yang tidak berubah. Masih belum jelas apakah Iran bersedia mempertimbangkan kembali posisinya untuk menghadapi ancaman Trump dan resiko perang. Analis konservatif Hussein Khatib memperingatkan agar Teheran tidak menyerahkan sekitar 400 kg uranium yang diperkaya milik Iran. Menurut Hussein, setiap keputusan terkait persediaan senjata itu harus dirancang dengan rasa tidak percaya yang maksimal terhadap niat pihak lain. Hussein menilai, menyerahkan senjata itu dengan sekaligus bukanlah niat baik atau rasionalitas strategis, melainkan pelucutan senjata sukarela di bawah ancaman militer. Anggota Komite Keamanan Nasional Parlemen mengatakan, kemampuan rudal Iran dan aktivitas regionalnya sama sekali bukan urusan Amerika. Mantan Wakil Ketua Parlemen Ali Motahari juga menyebutkan, hak pengayaan uranium, jangkauan rudal, dukungan untuk apa yang disebut poros perlawanan, dan penolakan untuk mengakui Israel sebagai hal-hal yang tidak bisa dinegosiasikan. Para diplomat mengatakan, Iran terus melontarkan ancaman serangan pendahuluan terhadap Israel dan penutupan Selat Hormuz. Mereka mengklaim postur militer Teheran telah memaksa Trump untuk mempertimbangkan kembali ancaman aksi militernya. Mantan Menteri Luar Negeri dan anggota Parlemen Maroucher Mottaki mengatakan, kemungkinan serangan Amerika Serikat terhadap Iran telah turun dari 100% menjadi sekitar 50%. Ia menilai, perubahan itu muncul sebab keraguan Washington tentang kemungkinan meraih kemenangan dalam konflik dengan Teheran. Sementara, jurnalis Hussein Yazdi mengatakan, 3 perkembangan dalam beberapa hari terakhir mulai tindakan IRGC terhadap kapal Amerika Serikat di Teluk Persia, penembakan drone syahid Iran oleh militer Amerika Serikat di Laut Arab, dan desakan Iran untuk memindahkan pembicaraan ke Oman tanpa pengamat Arab dinilai sebagai bukti negosiasi itu tidak serius. Menurut Hussein, kedua pihak sama-sama memegang pelatuk masing-masing. Selain itu, melihat desakan Iran pada garis merah ini, rekam jejak negosiasi di masa lalu, dan penindakan keras terhadap para demonstran baru-baru ini di Teheran, membuat sedikit para analis yang menyatakan optimisme atas terobosan baru kedua pihak. Analis politik Rubullah Rahimpour mengatakan, Republik Islam Iran untuk pertama kalinya menghadapi ancaman eksternal nyata dan krisis legitimasi internal yang mendalam. Menurut Rahimpour, kombinasi tersebut mematikan dan Teheran tidak lagi bisa berasumsi bahwa mereka akan dapat melanggar garis merah Trump serta hanya bisa menghadapi konsekuensi retorika. Mantan diplomat Nasrullah Tajik berterus terang bahwa kemungkinan besar putaran mediasi tersebut tidak akan membuahkan hasil karena masalah struktural, kesenjangan antara tujuan dan harapan, serta urusan yang belum terselesaikan dari 2 tahap konflik Iran-Amerika Serikat sebelumnya. Ia juga menyatakan keraguannya, pembicaraan tidak akan menghasilkan akhir nyata, tetapi mungkin bisa mencegah Amerika Serikat untuk memulai perang.